Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Tribun Garage, Tribuner semua. Apa kabarnya? Hari ini edisi 14 November 2020. Masih dengan gue, Bung Rian. Ya, oke. Hari ini kebetulan Tribun Garage ada kedatangan tamu nih. Tamu spesial dari LT2C. Call L300. Betul ya, Om ya? Betul ya. Betul Mas Rian. Mau tahu apa itu LT2C? Kita langsung ajak ngobrol dari perwakilan dari LT2C Indonesia Lampung ya Om ya. Oke. Om, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rian, Ya. Habib pun. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik ya. Iya. Oke. Om, LT2C ini Om. Kita ngobrol-ngobrol bareng dengan LT2C. Kita belum tahu tuh singkatan LT2C itu apa itu Om? LT2C L300 Indonesia, L300 seluruh Indonesia. Jadi L300 Seluruh tuh-nya Indonesia. L300 L300 seluruh Indonesia. Oh gitu. Ya. Oke. Karena kalau saya lihat dari logonya itu ada LT2C Call 300 ya. Iya. Ya. Artinya itu bukan terpisah ya Om. LT2C itu memang L300 Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Iya, Iya. benar sekali Mas Rian. Oke. Ya. Kalau untuk ini komunitas atau Jadi LT2C ini komunitas L300 seluruh Indonesia. Nah, di Lampung sendiri ada satu chapter. Nah, kita ini dari LSE, Lampung Sai LT2C. Oke. Mas Rian. Gitu ya. Kalau tanggal terbentuknya itu kapan tuh Om? Apakah sudah lama? Kalau terbentuknya LT2C itu sendiri, ya kebetulan mohon maaf sebelumnya kami mewakili Pak Presidennya yang berhalangan hadir. Kalau untuk Lampung sendiri kita terbentuk kalau nggak salah itu 14 Agustus 2016. Oh, sudah lama 2016. ya. Nah sementara untuk LT2C-nya sendiri sudah jauh sebelum itu. Oke. Sudah ada sebelum kita berdiri gitu. Oke. Berarti LT2C itu tidak hanya ada di Lampung ya Om ya? Di seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia dari ada Sabang ya? sampai Dari Merauke Sabang sudah sampai ada. Merauke. Iya. Oke. Tribuners, gue agak kurang fokus kayaknya. Karena gue inget-inget, gue belum kenalan nih sama om-om berdua ini. Om, ini kebetulan nih telat nih nanyanya. Om dengan Om Iya. siapa Om? Saya nama lengkapnya Amril Hasan. Kebetulan kalau akun kita nama akun saya di Facebook itu Lintang Hasiolan. Lintang Hasiolan. Ya, kebetulan saya di LSE atau Lampung Saya LT2C, chapter dari LT2C itu sendiri yang ada di Lampung, saya menjabat sebagai Humas Pusat. Humas Pusat. Ya. Berarti Karena DPP ya, Dewan Perwakilan Pusat dah. ya, kira-kira seperti Bisa itu. gitu ya. Karena kita di Lampung ini cuma ada satu chapter dan 8 korwil. Satu chapter dan 8 korwil. Iya. Terdiri dari 8 korwil. Nah, kebetulan kepengurusan itu diambil dari tiap-tiap chapter. Nah, kebetulan saya menjabat sebagai humas. Humas. Iya. Oke. Berarti humas kalau pusat dia menyeluruh humasnya ya. Iya. Oke. Kalau dengan Om sendiri? Nama saya Agung Jenianto, biasa dipanggil sama saudara di jalan atau teman-teman lebih akrabnya panggilan Mbah Jos. Mbah Jos. Kenapa ada panggilan Mbah Jos itu? Karena dari nama sendiri kan ngebuang. Jadi itu ceritanya dari armada Mas. Jadi saya ini kan sopir lintasan Lampung Jakarta, Betul. Lampung Sumatera. Jadi armada saya itu armada tua. Waktu itu armada saya tahun 2002. Dan saya masih pakai kerja berat sama dengan armada-armada yang baru, dengan beban muatan yang ugal-ugalan kalau sopir 300 dibilang beban muatan. Oke. Jadi mobilnya tua, jiwanya muda. Ya. Maka dari itu saya ciptakan nama Mbah Jos itu. Berarti nama Mbah Jos itu memang branding dari diri sendiri, bukan branding dari kawan-kawan ya? Dari diri sendiri, dari merek mobil dulunya Mbah Jos gitu. Karena melihat kita sering bawa angkutan atau muatan yang berat dan over nggak itu Mbah Jos?
Aduh, gimana ya kalau L300 ini rata-rata muatannya Sudah jadi agak rahasia umum. Udah jadi melanggar, rahasia umum ya, sedikit Pak. melanggar. Tapi kalau kita ngebahas tentang over muatan, itu sebenarnya beresiko nggak, Mbah? Oh, kalau over muatan itu ya itu semua berdampak sih Mas. Istilahnya Berdampak ya? kalau kita nurutin istilahnya peraturan yang ada dari bos yang punya muatannya tidak akan ketemu hitungannya. Oh gitu. Begitu. Siap. Kita harus sering pengecekan kendaraan aja. Siap. Benar. Tapi kalau untuk resiko di jalan itu sangat beresiko berarti ya. Kalau kita sudah muatan kita sudah over gitu ya. Risiko di jalan emang ya luar biasa. Luar biasa ya. Yang namanya resiko tetap ada. Yang namanya kita di jalan otomatis banyak kendala lah, pasti ada. Yang jelas kita tuh di ban, kemudian kelahar, itu udah jelas. Cuman kalau seperti yang dibilang sama Pak Ketua tadi, kalau kita nggak lakonin, jadi serba salah gitu. Kalau kita ngikutin, kita ikutin aturannya pemerintah. Maunya sih muatannya yang ringan-ringan, ongkosnya bagus gitu. Maunya supir begitu. Angkutan itu ya maunya ringan, ongkosnya besar gitu, besar. Ya kita dengan senang hati kan. Cuman apa ada? Ya otomatis kan ya jauh panggang daripada api namanya itu. Betul. Kalau untuk resiko ya setiap pekerjaan tetap ada resikonya. Tapi gini Mas, jadi kalau kita ada satu kemenangan juga, kita ada di komunitas ini kan komunitas kerja Mas, kita istilahnya mendukung untuk pekerjaan kita. Jadi apabila ada trouble di jalan, kita banyak saudara di mana-mana istilahnya. Ada trouble di mana, cepat penanganannya itu. Oke. Ya begitu Pak ya. Betul. Ya, karena ya begini, kita ini kan LSE ya, Lampung Sai LT2C. Jadi kita 8 korwil itu ada Bandar Lampung, kemudian Pringsewu, Kota Agung, Isting, Lampung Barat, Metro, Lampung Timur, dan Kalianda. Way kanan kita belum. Atau masuk dalam termasuk kita daerah Lampung Barat. Oh dia ada yang ikut ke Lampung Barat, sementara ada yang bergabung di Metro dulu. Sebelum ada nanti pemekaran lagi. Oh gitu, siap. Oke lanjut. Ya. Jadi dengan adanya komunitas ini, dengan kata lain kan kita ini komunitas itu keluarga kedua. Awalnya kita cuman kenal sama teman, dengan adanya komunitas kita jadi semakin erat. Semakin erat. Apalagi kita di jalan ya Pak ya. Betul. Jadi kita ketemu ada saudara kita yang trouble di jalan ya, lebih cepat penanganannya dari sebelum-sebelumnya. Ya, seperti misalnya kita trouble di daerah Kalianda atau di tol. Itu yang ngurusin itu wilayah Kalianda. Oh, anggota kita mereka langsung meluncur ya Pak ya? Langsung meluncur. Kita langsung kontak. Yang trouble juga langsung kontak, langsung cepat penanganannya. Demikian juga kalau di daerah lain gitu. Oke. Ya istilahnya bukan cuma di Lampung, kita melintas ke daerah lain juga, seperti ke Medan, lebih nyaman di jalan. Lebih tenang gitu. Kita saudaranya di mana-mana, karena intinya moto dari LT2C ini seduluran sakdawane dalan. Ya artinya kan saudara kita sepanjang jalan. Sepanjang jalan ada saudara. Jadi kemana juga nggak ada khawatir lagi gitu. Nggak ada takut nyasar, takut nggak terkondisikan atau bagaimananya kita sudah tenang gitu. Oke. Tapi kalau untuk ini Pak, biasanya kan kalau untuk komunitas khususnya kendaraan, baik itu komunitas motor atau komunitas mobil, mereka kan punya stiker ya Pak ya. Kalau untuk LT2C sendiri itu apa itu Pak? Tanda-tanda kendaraan bahwa kita anggota gitu. Iya. Oh jadi kalau untuk ini LSE ya, khususnya LSE. Jadi di pintu belakang itu ada berlogokan seperti ini Mas. Seperti di baju ini, di logo belakang, dan ada tempelan LT2C di kaca depan. Di kaca depan, LSE. LT2C seperti itu. Iya. Jadi mudah ya kita ciren untuk kendaraan. Oh ini anggota kita, ini ibarat saudara kita gitu. Mudah kita menyireninya ya. Karena kan kalau fungsinya stiker atau alat bantu tanda itu kan memudahkan kita ya. Betul, untuk jati diri. Betul Pak. Ibarat katanya KTP dia lah. KTP dia, betul. Karena kalau tidak ada itu juga, kita juga bingung juga kan, menghafalkan seluruh anggota kita ini kan bingung kita di jalan. Kita tanamkan ke anggota
saya yang di Lampung ini seperti ini Mas, istilahnya siapapun mereka di jalan apabila ada kendala, ada apa-apa, kita tanamkan untuk berhenti karena kita sesama pejuang jalanan. Betul. Jadi Pejuang aspal bisa, ya. Bisa untuk yang lain bisa menjadi contoh istilahnya apabila walaupun dia bukan member dari LT2C, dia rusak di jalan, utamakan kita berhenti. Oke, Begitu, keren, saling keren, membantu. keren banget tuh Tribuners. Terus ada yang tambahin lagi Pak? Ya intinya begini, kita bergabung di komunitas. Dalam suatu komunitas itu ibaratnya keluarga, ya. Dan bagi mungkin member dimanapun berada di seluruh Indonesia, kalau pengen bergabung di satu komunitas, jangan berharapkan suatu keuntungan berupa materi. Itu tidak bakal ada. Betul. Adapun ada itu kalau seperti kita ini yang di komunitas angkutan L300 itu merupakan bonus. Oh iya. Betul. Otomatis kan satu orang saudara itu pasti memberikan suatu muatan. Betul. Ada yang standby enggak? Ini ada muatan di sini. Itu contohnya seperti itu. Itu yang bonusnya ya Pak ya. Bonusnya. Iya. Tapi Karena kalau kita yang- banyak saudara. Iya, keuntungan kita tuh saudara kita nambah. Iya betul. Kita ke Kalianda, tadinya kita nggak tahu Kalianda, bakal nyasar. Ada teman, ada saudara teman, kita yang ada yang menunjuki. Kita ke Lampung Utara begitu juga, ke Lampung Timur begitu juga. Jadi bukan hanya di Lampung, di seluruh Indonesia. Kita di LT2C ini chapternya sangat banyak. Regional Sumatera, kalau nggak salah kita ada 12 atau 15 chapter. Kalau di Jawa, saya nggak bisa ngitungnya lagi. Banyak, Udah banyak. banyak di sana. Iya, mulai dari Serang sampai ke Jawa Timur Sudah ada semua ya Pak Iya, ya. Di setiap Sulawesi, kabupaten di juga Kalimantan sudah ada, ya? ada semua Mas. Oh, oke. Makanya oke. namanya Di kita Papua ini LT2C. masih merintis di sana. Di Papua sudah ada? ada. Wow, luar biasa. Luar biasa Tribuners. Jadi awalnya seperti yang dijelaskan dari Ketua tadi bahwa LT2C ini kita kan awal cerita pembuatan ini hanya sekedar grup di Facebook. Oh. Hanya sekedar grup pencinta, pengguna LT300. Awal mulanya di mana itu Pak? Ya. Awal mulanya itu terbentuk. Ya awalnya ini kan sebenarnya pendirinya ini adalah Om Agus L. Sinter. Alsinter. Itu alamatnya di Sumber Jaya. Lampung Sumber Jaya Lampung Barat. Iya. Oke. Ya orangnya juga masih muda, ya kebenaran beliau juga usahanya lagi ya main pasar-pasar lah gitu. Dan beliau itu yang awalnya membuat akun Facebook dengan nama LT2C ini. Awalnya cuma sekedar obrolan atau bagaimananya itu kan. Sharing di pendapat Facebook. kendaraan, ya. Pendapatnya ya. Masalah kendaraan. Kendalanya apa-apa Betul. Sharing lah kita di situ. Jadi lama-lama karena berhubung ini ya gimana kalau kita dibuat komunitas. Jadi dibuat dengan beliau ini. Dan itu tahun berapanya juga saya kurang paham. Iya. Ya soalnya udah cukup lama lah. Artinya ketika beliau itu membuat suatu grup yang ada di platform di Facebook, Iya. itu memang membernya mungkin sudah ada se-Indonesia mungkin ya Om ya, benar ya? Apa kayak mana? Iya, Sudah ada. Oh sudah ada ya. Oh, oke. terakhir di member di grup kita di platform di Facebook itu ada sekitar 76 ribuan. 76.000. Ya. Luar biasa. Ya itu juga nggak semuanya itu mereka atau seperti kita yang pengemudi atau pengguna unit L300. Ada juga yang menggunakan unit lain. Seperti misalkan dia punya unit Grand Max atau punya dia minibus, bahwa kan ada juga anggota kita yang buat truk dan puso. Iya. Nggak Jadi tergantung. yang persaudaraan itu Iya. orangnya, Oh, bukan oke. armadanya. Kita tidak Artinya pernah membatasi. Nama LT2C itu hanya simbolis. Iya, benar. Artinya kalau kawan-kawan yang lain punya unit yang keluaran atau mereknya berbeda, tetap kita terima, Iya, gitu ya terima, Om ya. terima. Oke. Karena intinya kan kita nyari saudara. Betul. Memang awalnya mungkin itu karena semua pengguna L300 makanya namanya itu LT2C. Ya mungkin ya sembari berkembangnya banyak yang berminat, banyak yang bergabung ya nggak mungkin kita nolak namanya orang nyari saudara. benar Iya. Om, betul. Jadi makanya siapapun itu selagi masih bisa ngikutin aturan main kita, ya silakan. Iya. Dan juga tiap-tiap chapter berbeda aturan mainnya. Oh, artinya untuk peraturannya berbeda-beda ya Om ya, setiap chapter ya? Iya. Tidak ada aturan yang baku dari pusat gitu? Kalau secara globalnya ada,
Secara garis besarnya ada karena kita punya ADART. ART Oke. Dan kita oke. juga LT2C ini sudah menjadi suatu badan hukum. berbadan hukum. Oh, sudah berbadan hukum. Sudah Om? berbadan hukum. Wah, mantap. Iya. Berarti Alhamdulillah. jelas dong ya. Luar jelas. biasa. Ya, kalau sudah ada ADART memang harus berbadan hukum. Tadi mau saya tanyakan itu, tapi udah Om buka Iya. dulu. Jadi begitu. Ya. Tapi dia masih bisa dikategorikan sebagai ibaratnya apa ya, ormas atau kayak mana? Oh, jadi kalau LT2C itu kalau kata saya mengutamakan persaudaraan ya, Om. Ya betul. Persaudaraan dan apa ya? Kita lebih banyak di bidang sosial, Mas. Lebih di bidang sosial. Jadi kan kalau supir itu anggapan orang selalu apa ya, buruk lah tentang supir ini. Jadi kita mematahkan hal itu, enggak selamanya supir itu semua seperti itu. Iya. Ada musibah apa kita terjun ke sana dan istilahnya supaya lebih berkah lah di jalan untuk teman-teman itu. Artinya di LT2C ini sudah mengalami beberapa banyak kegiatan, sudah melakukan beberapa banyak kegiatan gitu ya Om ya. Salah satunya itu seperti apa Om di dalam LT2C ini? Selain kita hanya berkeluarga di jalan ya, kira-kira kegiatan apa yang sudah pernah dilakukan? Salah satunya deh, kalau memang Seperti sudah banyak. ada tsunami di Kalianda Kalianda kemarin, kemarin, kita ada gerak ke sana. Ya. Ada tanah longsor di Semaka, Teluk Semaka. kita ke sana juga membawa bantuan sembako dan lain sebagainya. Untuk dananya Om, Dananya kita dapat dari kita anggota. dari per anggota dan dana kas pusat. Kita kan punya yang namanya setiap kita tuh punya iuran Oke. wajib bulanan dari anggota. Per anggota. Jadi Sekitar kita, berapa itu iurannya Om? ya nggak gede-gede amat. Kita sesuaikan kemampuan kita, per kepala itu kita kasih iuran 10.000 10.000 per per bulan. bulan. Dan itu yang disetorkan ke LSE pusat. Mm-mm. Dan di Korwil itu sendiri sisanya diambil mereka. Itu tuh nggak bisa kita patokkan per Korwil itu harus berapa, nggak bisa. Itu tergantung kebijakan dan situasi kondisi lokasi mereka. Ya, betul. Kalau yang misalkan dia punya kegiatan, punya pekerjaannya lancar, ya mungkin bisa lebih banyak. Berinya. Ya kita sesuaikan. Cuman standarnya itu kita dipatok tidak bisa di bawah dari 10.000. 25.000. 25.000. Oke. Itu paling standar. Paling Di standarnya atasnya minimal. silakan. Kalau bisa di atas itu silakan. Mau berapa aja silakan ya. Itu tergantung Siap, kebijakan siap. dari Korwil masing-masing. Ya. Dan yang 10.000 ini ya kita manfaatkan ke pusat. Apapun kegiatan sosial nanti yang akan berjalan kita ambil dari situ. Dan kemungkinan juga kalau kira-kira kurang dananya kita patungan lagi. Itu yang sudah pernah kita lakukan. Artinya sudah ada bendahara ya Om ya? Ya. Kalau untuk bendahara itu memegang duit itu, memanage duit itu, apakah beliau pegang sendiri atau memang sudah punya rekening di atas nama LT2C? Kalau untuk bendahara di Lampung ini masih dipegang perorangan. Oh, perorangan. Perorangan Pak bendaharanya itu ada, tapi setiap bulan itu kan memang benar Mas yang dipertanyakan ini, suatu komunitas itu sangat rentan dengan keuangan. Sensitif. Sensitif istilahnya. Tapi kalau istilahnya di sana terbuka, istilahnya uang masuk segini-segini itu ada penjelasan, kita tidak pernah ada masalah ya. Dari pertama hingga sampai hari ini belum pernah ada masalah. Belum pernah masalah. Wow, keren. keuangan. Artinya transparansi tetap Transparansi, berjalan. benar. Oke. Keren. Itu tadi kita bicara kegiatan di Lampung. Kalau kegiatan yang di luar daerah, Kita datang. Itu Kita datang. kita bahasanya kopdar. Ada acara umpamanya di Semarang. Kita datang dari sini. Ini kan ada 8 korwil. Setiap korwil pasti ada perwakilan 5, 6 orang untuk berangkat ke sana bareng-bareng. Nanti kan dari sini ini kan kita kasih uang saku ya, Pak. Kalau mau berangkat satu anggota itu 2 juta. wow, keren, keren banget itu. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Harus bawa muatan. Nanti Uang ambil sakunya ongkosnya itu di Jakarta. Uang sakunya bukan berupa duit yang kita kasih cash, tidak. Siapa yang mau berangkat ini ada muatan sana berangkat. Oh gitu. Iya, diambil di Jakarta. Ambil di uang Jakarta sakunya. uang jalannya gitu. Duit muatan itu. Iya, Karena kebanyakan kan mau berangkat itu ke kopdar itu banyakan karena nggak punya uang jalan, nggak punya duit gitu. Jadi kita kasih job nih bawa berangkat. Nanti kita ketemunya di Cikampek. Di sana kita kumpul baru berangkat bareng-bareng menuju lokasi itu. Kalau untuk kegiatan sosial di
Tidak hanya di daerah kita di Lampung, di daerah lain juga, di Sumbar ataupun di Jawa, kalau memang mereka pos, kita tetap partisipasi. Walaupun kita tidak datang Iya, ya. betul. Oke. Walaupun kita tidak ada di situ, ya kita tetap partisipasi. Artinya kalaupun memang ada bencana seperti yang ada di Lampung kemarin, yang di Teluk Semaka dan di tsunami di Lampung Selatan Betul. kemarin itu, walaupun raga kita nggak ikut, cuman tetap bantuan tetap berjalan gitu ya Om ya. Berjalan itu dari tetap mereka kirim dari Sumbar, dari Bengkulu itu tetap kirim. Semuanya dari Jawa semuanya. Sama juga dengan kita. Jadi yang ada di daerah ini yang menyalurkan. Oke, keren Om, keren Om. Iya. Jadi kita nggak semata-mata komunitas ini cuma sekedar kumpul-kumpul, sekedar ura-ura, yang sekedar senang-senang, ya enggak. Ya kita juga seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, kita ada acara kopdar, kita bukan tiap hari ngumpulnya. Ya sebelum ada pandemi ini ya kemungkinan paling cepat itu sekali 4 bulan, itu juga tiap chapter yang buat, bukan kita aja enggak. Misalkan di Jawa buat mereka, misalnya di Solo buat acara, itu sudah terjadwal. Mereka ngirim jadwal acara itu ke pusat, institusi pusat. Pusatnya di sini ya kita ya? Iya betul. Di Lampung Barat ya? Okay. Jadi admin di pusat nanti yang akan mengatur jadwal ini. Siapa yang dulu kemana, itu nanti admin di pusat yang mengaturnya. Oke. Artinya memang tetap bisa berjalan ya Om ya? Walaupun dengan kesibukan kita setiap hari yang kita kemana ke sana gitu. Ya jelas kita nih namanya kan kita pengemudi alat kendaraan angkut barang. Tidak hanya kita nih sedikit banyaknya butuh hiburan. Betul. Ya, jadi daripada kita hiburan yang nggak kena-kena, yang penting kita ngumpul saudara kan gitu. Lebih positif. Biasanya kalau untuk kumpul di mana ya, Mbah Jos? Kalau misalkan nih kita kopdar nih, kira-kira tempatnya itu di mana? Apakah di lapangan besar karena mengingat Kuldisel semua yang datang? Lihat apa sekupnya? Kalau istilahnya sekupnya satu korwil biasanya per rumah kita. Itu kita adakan setiap bulan. Apabila untuk korwil. Apabila LSE 1 Lampung kita adakan seperti kemarin di Gisting di tempat wisata. Jadi ibu-ibu dan anak-anak itu ikut terhibur ke situ. Jadi tetap keluarga tetap kita ini ya. Keluarga juga bisa ikut. Jadi keluarga juga tahu kalau kegiatan suami-suami mereka ini positif gitu. Positif. Persaudaraannya ini positif. Bukan cuma sekedar ngumpul, ngobrol, nggak karuan. Kalau waktu Jamnas itu kita adakan di Islamic Center di Kota Agung. Oh iya. Oh sudah pernah Jamnas? Sudah. Sudah berapa kali tuh Om? Jamnas pertama di Islamic Center Kota Agung. Jamnas kedua ada di Semarang ya kemarin. Di Salatiga itu. Salatiga. Yang ketiga belum ya Om ya? Yang ketiga berhubung ya ini pandemi ya. Ini tertunda. Kalau rencananya sih yang jadi tuan rumahnya itu Sumatera Barat. Iya, jadi tuan rumahnya Om. Iya, tuan rumahnya. Sumatera Barat, di sana itu ada 9 chapter. Seluruh Sumatera Barat. Jadi mereka yang jadi tuan rumah. Ya, itu baru planning. Cuman berhubung tertunda terus ya kita nggak tahu sampai kapan gitu. Sama halnya dengan kita di Lampung, rencananya juga kita ini mau berapa bulan kemarin, 2 bulan kemarin. Kita acaranya nanti ini untuk 1 Lampung ini kan dari bulan 8 kemarin rencana Pak. Sudah ada rencananya untuk Jamnas itu Om ya? Bukan kopdar. Kopdar. Oke. 6 bulanan. Kita di Lampung ini kopdar itu dalam setahun 2 kali. Dalam setahun 2 kali. 2 kali. Karena kita kan nggak Berarti yang pertama kemarin belum sempat juga ya Om ya untuk 1 tahun pertama ya? Enggak, kita kalau untuk 6 yang diutarakan Pak Ketua tadi Jamnas itu yang keseluruhan. Keseluruhan. Oke. Seluruh Indonesia. Kalau untuk yang kopdarnya? Kopdarnya korwil kita LSE itu per 6 bulan. Per 6 bulan. Ya. Tapi karena pandemi di tahun ini belum pernah kopdar kita berarti ya? Belum. Ya kita kan sama halnya nggak bisa ketemu lah. Iya. Makanya nggak mungkin setiap bulan kita adakan kopdar setiap bareng-bareng gitu nggak. Jadi makanya dalam setahun itu kita buat keputusan itu Lampung ini kopdar setahun 2 kali. Dari tiap-tiap korwil itu yang jadi tuan rumahnya. Siap. Keren. Om, saya balik ke Mbah Jos dulu. Siap. Sebagai ketua. Mbah Jos, karena kita kan mengingat LT2C ini sudah terdaftar legalitasnya. Iya benar. Sudah ada AD ART-nya. Benar sekali. Apakah LT2C itu punya prokja? Program kerjanya saya lebih
apa ya? Lebih cenderung ke bidang kemanusiaan, Mas. Bidang kemanusiaan. Kemanusiaan istilahnya. Umpama ini di daerah Lampung masih bisa ditangani oleh Lampung, kita Lampung. Kalau nggak bisa kita arahkan ke pusat dan itu akan di seluruh Indonesia. Nah ini program saya untuk di Lampung ini saya ingin punya ambulan gratis. Saya ingin punya ambulan gratis untuk driver. Maksudnya seperti ada yang laka, driver itu kan selalu banyak biaya Mas kalau pakai ambulan yang harus disewa itu, karena kita ini driver ini ya minim lah Mas istilahnya. Jadi kalau apabila kita punya dan itu bisa diperuntukkan dan gratis kan, kenapa tidak? Itu program saya ke depan. Berarti rencana untuk program kerja dari Altitusi itu ingin punya ambulan gratis. Itu hanya satu atau per wilayah? Ini karena mengingat ini ya, mengingat kalau hanya di standby-in di satu tempat kayaknya bakal lama juga nunggunya kan kalaupun ada terjadi kejadian yang di jalan. Ya, satu-satu. Mungkin beli satu dulu, nanti satu dulu ya. Tahun depan nyusul lagi. Ya mudah-mudahan ada yang sponsorin Mas. Nah, itu arah saya ke situ, Pak. Ya mudah-mudahan dengan ada acara ini ada pihak-pihak terkait yang berpartisipasi lah. Ya, kita karena kegiatan kemanusiaan ini bukan untuk kita aja enggak. Ya karena udah ya untuk Altitusi sendiri setahu saya baru punya ambulan satu. Itu juga adanya di Salatiga. Di Salatiga. Di Jawa. Nah, jadi kita di sini ya kita bicara untuk Lampung dulu. Yang mudah-mudahan kita bisa wujudkan dan kemungkinan kita taruhin di tengah-tengah dulu. Dan lokasinya mungkin di Bandar Lampung sini. Yang di tengah-tengah kan gitu. Iya, tengah-tengah betul. Ya, karena tugas dia untuk penjemputan. Karena kita peruntukan untuk saudara kita yang butuh angkutan biasanya dari Jawa. Karena seperti yang udah yang kejadian di Lampung Timur, orang Lampung Timur kan dari Salatiga yang bawa ambulan dari Salatiga, anggota komunitas kita gitu. Karena kalau untuk ngandalin dari ambulan rumah sakit seperti yang dibilangin Mbak Jos, dananya kita nggak tahu. Karena kita supir ini apa sih? Berapalah nilai istilahnya uang lebih yang kita dapat? Karena banyakan juga kita ini cuma upahan, bukan gitu Pak? Benar sekali. Cuma upahan, bukan. Tidak semuanya punya unit sendiri, tidak. Tetap menjalankan punya owner ya, punya orang ya. Kan punya orang itu bawa. Jadi makanya itu suatu cita-cita kami yang pengen benar-benar diwujudkan gitu. Yang mudah-mudahan bisa terwujud sehingga punya 8 unit gitu. Ya, amin. Tuh Tribuners, untuk kawan-kawan yang punya dealer mobil yang ingin menyumbangkan mobilnya untuk ambulan di Altitusi bisa menghubungi siapa kira-kira itu? Ya kalau untuk menghubungi bisa dengan Pak Tua atau dengan ke Altitusi Pusat. Kira-kira kalau misalkan ingin menghubungi kemana itu? Dalam hal apa? Dalam hal misalkan ingin menjadi keanggotaan, pengen kerjasama gitu. Kira-kira gimana? Apakah diterima atau apakah hanya ibaratnya tidak diterima gitu? Gimana? Kalau untuk jadi anggota dulu deh. Jadi anggota itu ya kita selalu terbuka. Kita selalu terbuka. Mungkin bisa ikut kumpulan rutinan 3 kali. Jadi situ kan kita kelihatan itu serius benar-benar apa gimana. Nanti setelah dia ikut kumpulan 3 kali baru diterima sebagai anggota. Oh gitu, artinya harus minimal kita ikuti perkumpulan kopdar 3 kali. 3 kali kopdar bulanan itu. Itu kopdar Korwil maksudnya. Korwil, pindah-pindah itu per rumah itu. Biaya pendaftaran? Biaya administrasi? Pendaftaran setiap daerah itu berbeda-beda. Oh gitu. Untuk kalau khusus Lampung khusus di Lampung itu 420.000 ya Om lah ya. 400. Ada ya nggak sama juga. Seperti mungkin di Korwil Gisting itu, kalau di Korwil Kota Agung lain lagi. Kita bicara Bandar Lampung deh. Oh di Bandar Lampung. Iya sama aja. 450 itu lah. 450. Kira-kira dapat apa aja? 400. Dapat dapat KTA. Dapat stiker kaca depan. Sudah, yang lain untuk baju dapat ya? Iya, dari situ semua. Oke. Tuh Tribuners yang mau join jadi anggota. Nah, tergantung domisilinya di mana. Jangan domisilinya Bandar Lampung mau daftar ke Kota Agung kan nggak mungkin.
Oh iya, betul. Iya. Salah Nanti alamat ada yang itu. salah bikin juga kan. Alamat Nah, palsu jadi. iya. Itu tetap kita arahin. Dapat dari mana? Dari Bandar Lampung. Udah Bandar Lampung aja hubungin ini. Betul. Kita kan betul. kasih kontaknya gitu. Betul. Sama halnya yang di Kalianda atau di Lampung Timur tetap punya kepengurusan sendiri. Siap. Terus kalau untuk yang tadi, misalkan ada saudara kita yang mampu pengen mewujudkan cita-cita dari LT2C khususnya Bandar Lampung, pengen punya ambulan sendiri, itu gimana itu kira-kira? Apakah bisa langsung hubungin Pak Ketua Bisa, ataukah Mas. gimana gitu? Bisa. Bisa langsung dijelasin sama Tribuners. Ya karena ini untuk sosial ya, semoga ada yang terbuka hatinya. Amin. Kita yang menjalankan Amin. amanat itu dengan sepenuh hati. Amin. Mungkin Tapi- kontaknya sudah ada di Tribun mungkin kontaknya. Mas. Oh ya, nanti di bawah ya, di bawah. Iya. Nanti kontaknya ada Langsung di bisa bawah. dikontak ke beliau. Iya. Langsung dikontak ke beliau. Oke, tapi kalau untuk dari LT2C sendiri, apakah sudah pernah sounding ke dealer-dealer gitu untuk ambulan gratis ini? Kalau itu belum, Mas. Belum, Istilahnya kita kemarin fokus dari iuran anggota kemarin itu. Iuran Nah, anggota. tapi kan kita mana yang lebih penting dulu, istilahnya kayak kemarin ada bencana, oh itu lebih penting dahulu mereka membutuhkan, kita kita keluarkan. alihkan ke sana dulu dana itu, nanti gampang kita kumpulkan lagi. Siap. Iya, Pak Umas seperti itu, harus seperti itu. Iya, karena yang termasuknya kalau untuk ambulan ini kan butuh biaya besar. Betul. Jadi kita butuh istilahnya menabung itu lebih banyak dan butuh waktu. Betul. Ya mudah-mudahan lewat Tribun ini ada donatur, dengan, betul. Ininya bisa menyumbangkan ambulan sesuai harapan kami. Alhamdulillah, kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan senang hati karena sangat kita harapkan gitu. Kalau dari kita sendiri mungkin insya Allah kita wujudkan, cuman butuh waktu. Butuh waktu. Karena itu sumber dananya itu dari anggota. Dari anggota. Ya, itu yang semua itu jadi ibarat kata itu jadi ladang ibadah. Amin. Jadi ladang ibadah untuk kita semua dengan rupiah-rupiah yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit itu, insya Allah terwujud. Amin. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan cita-cita dari LT2C khususnya wilayah Korwil Bandar Lampung bisa terwujud, dan para donatur yang nonton ini mudah-mudahan bisa Tergerak hatinya. hatinya. Amin ya rabbal alamin. Terus untuk prokja lainnya, apakah ada Pak Humas? Ya, kalau untuk Prokja, untuk LSE sendiri kami masih harus banyak pembenahan di dalam. Masalah anggota, banyak member-member kita nih yang sudah mulai ketemu titik jenuh. Oh gitu. Ya, dalam suatu organisasi atau komunitas itu tetap kita ada rasa titik jenuh. Jadi mungkin kita akan mengadakan suatu penyegaran atau cara bagaimana biar member-member kita yang sudah agak-agak loyo ini bangkit kembali semangatnya gitu. Itu yang perlu kita perbaiki dalam waktu dekat ini. Kalau untuk jangka panjangnya ya cuma itu tadi, yang lainnya mungkin ya sesuai berjalannya waktu aja. Kita sesuaikan gitu. Loyo itu dalam artian mungkin karena pandemi ini mungkin Om. lama nggak kopdar itu kangen jadi. Yang pertama memang nggak pernah kopdar, yang kedua memang pemasukan kurang, loyo jadi. Betul sekali, betul. Jadi intinya kan kita ketahuan saudara kita itu kita kan kumpul kopdar itu cuma sebulan sekali. Betul. Dalam waktu sebulan sekali itu banyak member kita yang alasannya gua nggak narik lah, inilah gua ada urusan inilah, padahal orangnya ada di rumah. Jadi mungkin dia ngerasa segan karena belum bisa bayar iuran dan segala macam. Karena kalau kita pikir iuran kita itu sedikit loh. Dalam sebulan cuma 25.000, berarti satu hari itu nggak nyampe 1.000 rupiah. Ya, betul. Kan? Nggak nyampe 1.000 rupiah. Betul. Cuman karena situasi kondisi kita seperti sekarang ini, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu, cuma maklum aja. Kalau kami yang pengurus ini sudah maklum gitu, tapi mungkin inilah yang berusaha kita bangun lagi semangat saudara-saudara kita untuk bangkit lagi gitu. Tapi kalau untuk ekspedisi sendiri masih tetap berjalan ya Om ya? Kalau itu silakan Pak. Kalau untuk di LT2C ini muatan itu masing-masing.
Masih jalan ya. Jadi nanti apabila ada muatan itu lebih, nanti di grup itu akan siapa yang mau silahkan seperti itu. Gitu ya. Artinya kita mengingat situasi pandemi kita saat ini gitu. Apakah ekspedisi dari awal kita PSBB ya? Apakah ekspedisi tetap berjalan gitu? Oh, tetap berjalan, Mas. Kalau untuk angkutan barang tidak ada masalah dan tidak ada kendala ya? Karena bebas. Yang penting ikut protokol kesehatan dan harus wajib pakai masker itu tadi. Ya, cuman kuantitas pengirimannya yang berkurang. Iya, benar. Oh, artinya ketika wabah ini sebenarnya yang menjadi penghalang ini bukanlah peraturan ya. Artinya kita tetap berjalan. Tapi muatan kita memang berkurang gitu karena wabah ini gitu. Jadi dampaknya seminggu 3 kali ya 2 kali berkurang gitu. Ya. Dampaknya di ini ya. Iya. Di situ dampaknya kita terasa benar kayak seperti saya kan yang biasanya 1 bulan itu bisa 2 kali ngelintas ke Medan. Ya alhamdulillah sampai udah hampir 6 bulan ini nggak berangkat. Sama sekali. Wah. Ya itulah akibat daripada wabah itu tadi kan. Jadi kerasa benar gitu. Makanya yang jadi pertanyaan saya tadi, kalaupun memang ekspedisi itu tetap boleh berjalan, dampaknya apa gitu untuk para ekspedisi gitu. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa dampaknya itu ialah muatannya yang tidak ada gitu ya. Yang jelas gini juga, produksi mereka di suatu perusahaan itu akan jelas-jelasnya tadinya produksi punya target sekian ton 1 minggu. Berhubung karena pandemi ini tadi, kalau otomatis orang manusianya berkurang. Tadinya misalkan 10 ton pupuk keluar, karena pengurangan dan segala macam berkurang. Oh ya, nilai produksi mereka berkurang. Sama halnya dengan angkutan dan nilai jual barang juga dari kita sini, dari Lampung ini ke Jakarta, ambruk. Barang kita kita otomatis seperti dari Lampung kan banyak bawa bawa ya hasil bumi yang kita bawa ke Jakarta itu rata-rata anggota kita itu jalan Lampung Jakarta. Ya. Itu yang udah rutin. Setiap hari. Jadi seperti halnya komoditas yang dibawa itu kan umumnya seperti contoh dari Kota Agung itu kan kates dengan pisang. Jadi kates ini yang tadinya harganya sampai 3.000-an per kilo, sekarang ini 500 rupiah per kilo. Artinya kan daya beli masyarakat di Jakarta itu nggak ada, hancur harga barang. Betul. Makanya bobot muatan kita nggak mau nambah untuk menutupi biaya operasional kita di jalan. Ya kalau kita hitung 3 ton itu dikali 500.000 itu berapa duit? Berapa ongkosnya? Kelebihan mereka berapa kan? Jadi kadang-kadang kalau kita pikir itu nggak masuk di akal gitu. Jadi tadi akibat daripada pandemi ini ya sangat luar biasa dampaknya ya. Itulah. Jadi kami juga di komunitas sangat ngerasa hancur juga lah. Jadi bisa-bisanya tetaplah kita berbagi bagi ya yang punya job lebih bagi masih ingat saudaranya gitu. Intinya kami masih mengingatkan gitu lah. Masih ingat dengan saudara-saudara seperti Pak Ketua juga tetap pantau tetap online terus dengan anggota gitu. Karena ketua juga sebenarnya yang dipikirkan kan bukan hanya anggota aja gitu kan, ibaratnya beliau juga punya keluarga juga gitu. Jadi memang tanggung jawabnya lebih besar memang ketua ini. Ya. Maka saya kalau ada anggota saya yang agak menyimpang saya marah, benar marah. Ya. Karena yang akan ditegur ketuanya dulu. Iya. Pak Ketua itu anggotamu itu kok begitu? Oh iya siap. Tapi insya Allah dari pendidikan di berkomunitas istilahnya di jalan itu saya selalu mengajarkan untuk sopan santun, istilahnya di jalan menghormati sesama pengguna jalan. Ya. Itu saya selalu tanamkan pada anggota saya semua. Oh gitu, siap, keren. Jadi kalau untuk Pak Ketua sendiri, untuk domisili tinggalnya di mana Pak Ketua? Saya tinggal di Gisting. Di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Oh gitu. Kalau Omnya? Kalau saya di Kota Agung. Oh, berarti ini dari Korwil Kota Agung. Kota Agung dengan Gisting. Gisting. Ya. Oh. Kita di Tanggamus 2 Korwil.
Oh gitu, saya pikir dari Bandar Lampung. Enggak. Ya, Kita ya, memang ya. ada anggota kita, ada korwil kita di sini, Kalau di cuman Bandar Lampung ada. orang-orangnya lagi OTW semua. OTW semua, Iya. jadi yang mewakilkan aja, Iya. yang ready ya. Siap. Oke. Aduh, terus apalagi nih Om yang bisa ditambah nih Om dari pembicaraan kita sore ini Om? Ya intinya kalau di pembicaraan kita ini, kita berkomunitas ini, yang pertama jangan berpikir mencari keuntungan. Keuntungan. Itu saya ulang lagi, Mm-mm. keuntungan dalam hal arti keuntungan materi Mm-mm. itu tidak ada. Kalaupun ada itu bonus. Oke. Garis bawahin itu bonus. Mm-mm. Keuntungan yang paling mendasar itu adalah kita punya saudara banyak. Ya. Seperti halnya saya perantau. Saya dari Tapanuli Selatan, dari Sumatera Utara. Saya perantau. Saya nggak punya saudara di sini istilahnya. Cuma keluarga istri saya lah. Ya. Cuman dengan saya berkomunitas ini, saudara saya nambah. Jadi kemana-mana saya bisa ngadu gitu. Jadi tadinya kita seperti dengan ketua, zaman dulu kita cuma angkat tangan, nah sekarang udah lain gitu, gayanya udah lain. Udah kayak saudara gitu, kita bisa saling membantu, saling share gitu ya, saling banyak lah kelebihan keuntungan kita di komunitas ini. Dan cuman satu yang saya harapkan dengan anggota itu, jangan yang ingin bergabung dengan kami pikirkan lagi. Pikirkan Kenapa lagi. gitu Om? Karena nggak enak. Nggak enak, Nggak enak, berorganisasi jangan itu nggak enak ya Om? Harus siap direpotkan. Kita harus standby 24 jam. Seperti Iya, itu benar. Direpotkannya dalam artian apa nih Om? Seumpama ada salah satu anggota dari daerah mana trouble di daerah kita harus siap. Artian mobil dia rusak, kita harus siap. Walaupun subuh itu Om ya? ya. 24 jam harus standby. Walaupun hujan badai itu Om ya? Ya, seperti saya yang berada di lintasan barat sana, beliau juga kan di lintasan barat, cuman banyak lebih sering lintas daripada saya. Saya kan udah banyak standby sekarang. Sekarang Kalau ya. saya bukan 24 jam lagi, 25 jam. Jadi yang penting kita ini harus pantau postingan di grup. Apakah ada saudara kita yang melintas dari Sumatera Barat atau dari mana yang lewat jalur kita harus pantau. Di situ. Jadi kita harus betul-betul standby. Mereka tuh suatu saat tetap butuh bantuan kita, ya alhamdulillah kalau nggak ada apa-apa gitu. Berarti anggota itu selalu menginformasikan Harus. ya? Izin melintas, Ya, komandan Itu gitu. harus. Kalau dia tidak pos, tahu-tahu udah terjadi masalah di tempat kita, ya kita mau nggak mau tetap nolong. Cuman ya dimaki-maki dulu gitu. Marahin dulu. Iya. Intinya seperti itu, kita marahin dulu gitu. Kamu namu nggak pamit. Iya. Apa nggak mau mampir lagi ya Pak? Iya gitulah. Iya. Jadi kita juga seperti itu. Halnya seperti saya yang sering ke utara sana, tetap pos. Nggak perlu banyak-banyak numpang lewat, saya mau ke Anu. Mereka sudah tahu saya kan lewat situ. Iya. Dan juga alhamdulillah yang tadinya saya perjalanan itu pulang pergi dari Kota Agung Medan itu 1 minggu, semenjak punya saudara banyak di komunitas ini, jadi 2 minggu. agak bertambah. 2 minggu kadang-kadang paling cepat Banyak 10 hari. mampirnya masalahnya Iya. Om. Iya, paling cepat 10 hari Iya, kita baru bisa pulang gitu, sampai di rumah. Jadi pada dasarnya saya pribadi sangat bersyukur dengan bergabung di komunitas LT2C ini. Nah, jadi di sini saya banyak saudara, banyak teman. Iya. Ya, Artinya gitu, di jalan ada juga rezekinya gitu. nggak terlalu khawatir lah Om ya. Betul. Namanya kita di jalan itu kan banyak istilahnya apa ya, trouble lah gitu di jalan itu. Makanya kalau kita punya banyak saudara di jalan, ya enak kita tinggal calling. Ya saya rasa sama aja sih, komunitas yang lain juga tetap seperti itu. Ya. Intinya tetap mencari brotherhood, tetap ke situ intinya, nggak ada yang lain-lain nggak. Cuman kalau kita tambahin lagi dengan pengaturan kita, dengan Slogan yang kita nah punya, itu tadi seduluran sak dawani dalan itu. sederhana Tapi slogannya. dengan arti yang luar biasa. Kenapa kok kita harus seduluran sak dawani dalan? Jadi saudara sepanjang jalan itu ada. Apabila ada saudara yang istilahnya rusak atau bermasalah di daerah kita, kok kita diam, itu kita akan malu. Ya. Malu di depan teman-teman yang lain. Seluruh Indonesia itu kan melihat semuanya. Betul. Kok istilahnya melintas di kawasan Mbah Jos rusak, kok dibiarkan saja. Ya, betul. Pasti akan ada penanganan, dan itu
Terlalu cepat ya. Nah, Ya. alat dan apa untuk trouble kita udah siap semua. Paling enggak kita untuk alat sendiri sudah iya, siap ya gitu kita ya, lengkap siapin. ya Om ya. Kita siapin. Selagi masih kita bantu, kita nggak bisa bantu secara materi apa enggak, paling enggak Temenin, betul. itu sudah paling sangat sederhana Iya, pekerjaannya. Temenin lah dia di situ, kasih makan sudah. Ya kita tinggal nunggu bengkel kan. Iya. Temenin nunggu bengkel gitu ya Om ya. Iya, karena posisi bengkel kan belum tentu juga ready mereka. Iya. Kalau masih yang kecil-kecil mungkin bisa lah kita bantu eksekusi lah di langsung di jalan kan. Cuman kalau sudah patah as atau gimana kan mau nggak mau kita manfaat lain itu istilahnya kita bisa tahu, istilahnya kan orang daerah itu lebih tahu, Mas jangan lewat jam segini, daerah ini kurang nyaman, agak rawan. Kalau orang sana lewat aja jam segini, kita dapat pengarahan dari mereka. Bahkan kalau di kawasan kita bahkan dikawal, kalau istilahnya saudara dari Jawa akan melintas malam hari, dikawal dengan kita sampai di tepi yang tidak aman. Oh gitu, wih, mantap, keren. Ya, itu sudah kita praktekkan seperti korwil kita kan Kota Agung. Kota Agung itu wilayahnya mulai dari Sedayu, Tanjakan Sedayu sampai ke Gisting, itu wilayah kita. Itu tanggung jawab kami yang korwil Kota Agung untuk mengkondisikan apapun. Kalau mereka minta kawalan jemput, karena memang belakangan ini ya mungkin dari lewat forum ini bisa saya ini kan, mudah-mudahan aparat keamanan bisa bertindak. Iya. Karena beberapa bulan ini udah mulai kumat anak-anak yang lagi ngetes ilmu, ngetes mental. Mereka udah mulai nodong-nodong supir, mau itu supir truk, mau itu supir L300, lagi marak-maraknya. Dan mereka itu jam-jam tertentu. Oh, jam-jam tertentu. Itu mereka mulai gitu. Dia siang atau malam Om atau sore? Malam hari. Dari jam biasanya itu di atas jam 12 sampai menjelang subuh. Biasanya yang mulai meraksinya di situ. Tapi kadang-kadang anggota kita kan ya kita menjaga aja lah daripada terjadi sesuatu hal, mending kita kawal dari jauh gitu. Walaupun mereka nyampe di Sedayu jam 10, kalau minta jemput kita jemput. Dan kebetulan juga anggota kita yang ada di sana, kalau memang lagi ada di sana silakan antar. Sampai di mana dia bisa, nanti kita estafet. Itu yang kita selain daripada kemanusiaan yaitu tadi. Gunanya kita persaudaraan kita di situ. Benar tuh. Buat bapak-bapak anggota semua sudah ada informasi dari beliau bahwa di jam-jam tertentu ya di daerah Gisting hingga itu daerah rawan itu dari Sanggi Kecamatan Banjarnegeri Semuang sampai ke Kota Agung. Itu yang lagi yang perlu perhatian khusus gitu ya. Takutnya bukan apa mohon maaf pada petugas aparat keamanan, takutnya kami ini bertindak arogan. Kita ada batas kesabaran, kita ada batas ke takutnya kita nanti emosi main tabrak aja selesai. Jadi kita harapkan jangan sampai begitu gitu. Karena kalau udah nekat apapun jadi gitu. Iya, betul. Karena yang mereka minta itu memang nilainya nggak seberapa. Cuman kadang-kadang caranya betul. Caranya yang nggak enak itu. Semua tentang cara ya Om ya. Iya. Kalau baik-baik mungkin lebih dari itu kita kasih mungkin. Kalau ada. Paling gampang minta uang rokok, kasih gitu uang rokok. Tapi kalau udah golok yang begini maunya apa? Kita capek. Nah, kalau ada keluar golok udah senggol sekalian selesai kan gitu. Cuman kan kita takut kedepannya bakal ada lagi. Malah kita juga ditandain gitu loh. Jadi ya buat perhatian untuk aparat keamanan, mohon perhatiannya lah. Khusus untuk wilayah hukum Kota Agung dan Wonosobo. Itu kalau untuk silakan disampaikan sampai unek-uneknya biar tersampaikan itu. Mudah-mudahan. Aduh. Oke lah Om. Kira-kira sudah nih Om ya pembahasan kita. Ada yang mau ditambahin lagi? Dari Pak Ketua? Sudah cukup Mas. Sudah cukup ya. Oke, Tribuners. Nah, itu dia hasil pembicaraan kita, obrolan kita dari komunitas LT2C. Aduh, sampai belibet saya ngomong ya. Karena memang obrolan dari om-om semua ini sudah lama juga saya nantikan. Karena saya banyak pertanyaan saya yang sudah tersampaikan ke beliau-beliau hari ini. Oke, Tribuners, tetap pantengin terus Tribun Lampung. Live streamingnya baik di Facebook dan di YouTube.
Dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel YouTube kami. Karena like and subscribe kalian semua itu membuat kami semangat. Oke, Tribuners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.